Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah jika kalian semuanya baik. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapakah yang tidak hadir hari ini? Afi hari ini izin tidak masuk karena sakit. Oh ya, mari kita doakan Afi semoga lekas sembuh ya. Untuk teman-teman yang lain tetap jaga kesehatannya. Ibu di sini akan memberikan lembar kerja siswa untuk kalian pelajari. Ini Mbak dibagikan. Yang sudah menerima lembar kerja siswa bisa dibuka lembar pertamanya. Bisa kalian lihat di situ terdapat dua gambar, yakni gambar besi dan gambar kayu. Setiap benda tersebut memiliki sifat yang berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan sifat-sifat tersebut? Kayu dan besi sama-sama berbentuk zat padat. Perbedaannya adalah kayu tidak dapat menghantarkan listrik, sedangkan besi dapat menghantarkan listrik. Ya, bagus sekali. Masing-masing benda memiliki perbedaan. Yang satu dapat menghantarkan listrik dan yang satunya lagi tidak dapat menghantarkan listrik. Kenapa ada perbedaan dan persamaan sifat-sifat benda? Karena ada perbedaan antara partikel kayu dan besi. Ya, benar sekali. Karena ada perbedaan partikel-partikel kayu itu, maka apa penyusun partikel-partikel yang ada di bumi ini? Atom, Bu. Ya, bagus sekali. Partikel-partikel penyusun alam ini adalah atom. Mari kita lanjutkan materi pembelajaran hari ini. Indikator yang akan kita jalankan pada pembelajaran 1 kali 45 menit ini adalah: yang pertama, siswa mampu mengamati dan menyerap informasi yang berasal dari tayangan video. Yang kedua ialah siswa mampu memahami perkembangan teori atom melalui diskusi kelas. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan perkembangan teori atom beserta kekurangan dan kelebihannya berdasarkan diskusi kelas. Apa sih yang kalian ketahui tentang atom itu? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak. Atom adalah bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi, Bu. Ya, bagus sekali. Atom ialah bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi. Ibu akan menayangkan beberapa video perkembangan teori atom. Silahkan diperhatikan dan bisa melengkapi jawaban yang ada di lembar kerja siswa tersebut. Baik, Bu. Seperti yang kita ketahui, hampir semua yang ada di sekitar kita merupakan materi. Pernahkah kita bayangkan bahwa jika kita bagi materi ini menjadi bagian yang lebih kecil secara terus-menerus, kita akan mendapati bagian dari materi yang disebut dengan atom. Konsep atom pertama kali dinyatakan oleh seorang filsuf Yunani bernama Demokritus pada abad ke-4 sebelum Masehi. Atom berasal dari kata atomos, di mana a berarti tidak dan tomos berarti dibagi. Sehingga atom berarti bagian terkecil dari suatu materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Seiring berjalannya perkembangan ilmu sains, mulai bermunculan eksperimen yang dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan teori atom. Sekitar 2300 tahun setelah konsep atom yang dikemukakan oleh Demokritus, John Dalton mengemukakan postulat mengenai atom. Postulat Dalton memperkuat pernyataan Demokritus bahwa atom merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom digambarkan seperti sebuah bola pecah. Menurut Dalton, atom dari unsur sejenis akan mempunyai sifat yang sama seperti bentuk, massa maupun volumenya, sedangkan atom dari unsur yang tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Pada reaksi kimia, terjadi penataan ulang atom sehingga membentuk komposisi tertentu. Postulat ini didasarkan pada hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa walaupun suatu materi berubah bentuk maupun wujudnya, massanya akan tetap sama. Teori atom Dalton kemudian mulai diragukan semenjak ditemukannya elektron oleh Joseph John Thomson pada tahun 1897. Elektron merupakan partikel bermuatan negatif.
Hal ini menandakan bahwa atom terdiri dari partikel bermuatan positif dan negatif. Kemudian, sekitar tahun 1900, Thomson mengajukan sebuah model atom di mana atom digambarkan sebagai bola pejal bermuatan positif dengan elektron yang tersebar, sehingga secara keseluruhan atom akan bermuatan netral. Hal ini dikenal dengan model atom Rotiki-Smith atau Plumb body model. Sekitar tahun 1911, seorang ilmuwan yang berasal dari Selandia Baru bernama Ernest Rutherford merancang sebuah eksperimen menggunakan plat emas tipis dan sebuah layar yang berpendar. Dia menembakkan partikel alfa pada plat emas. Jika teori atom yang dikemukakan oleh Thomson benar, maka semua partikel alfa tersebut akan melewati plat tanpa dibelokkan. Sebagian besar memang dapat melewati plat emas tipis tersebut, namun beberapa partikel alfa ternyata dibelokkan pada sudut yang cukup besar, dan bahkan ada juga yang hampir dipantulkan kembali. Penjelasan dari hal ini adalah partikel alfa dibelokkan atau dipantulkan oleh sebuah partikel subatomik bermuatan positif yang terkonsentrasi di suatu area kecil yang disebut inti atom. Karena sebagian besar partikel alfa melewati atom tanpa dibelokkan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar atom merupakan ruang kosong. Semenjak penemuan ini, atom digambarkan mempunyai inti atom bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Model atom Rutherford ini dikenal dengan nuclear model. Pada tahun 1913, Bohr memperbaiki teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford. Ia menggunakan hipotesis Max Planck mengenai mekanika kuantum untuk menjelaskan tentang energi elektromagnetik. Bohr menjelaskan bahwa elektron mengelilingi inti atom pada suatu lintasan yang stasioner. Lintasan stasioner ini disebut orbit atau kulit atom. Teori atom modern atau mekanika kuantum memperbaiki teori atom sebelumnya dari Bohr. Beberapa ilmuwan turut andil dalam pengembangan teori atom mekanika kuantum seperti Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, dan Werner Heisenberg. Pada tahun 1924, Louis de Broglie menyatakan hipotesis dualisme partikel gelombang bahwa semua materi dapat memiliki sifat seperti gelombang, termasuk elektron yang bisa memiliki sifat seperti partikel dan juga sifat seperti gelombang. Pada tahun 1926, Erwin Schrödinger merumuskan persamaan matematis yang kini disebut persamaan gelombang Schrödinger yang memperhitungkan sifat seperti partikel dan seperti gelombang dari elektron. Fisikawan Jerman Werner Heisenberg menemukan bahwa tidak mungkin untuk mengetahui momentum dan posisi elektron secara pasti yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian. Jadi, jika kita tidak dapat mengukur momentum atau posisi dari suatu elektron, kita tidak bisa mengatakan bahwa elektron dalam atom tersusun dalam sebuah orbit yang melingkar. Dengan pemikiran ini, penentuan elektron di sekitar inti hanya dapat dideskripsikan sebagai sebuah probabilitas atau kemungkinan. Dengan kata lain, ada daerah tertentu yang merupakan kebolehjadian ditemukannya elektron. Daerah ini disebut dengan orbital. Karena didasarkan pada probabilitas, model atom mekanika kuantum biasa digambarkan seperti awan yang merepresentasikan daerah kemungkinan ditemukannya elektron. Karena itu, model atom mekanika kuantum sering disebut model awan elektron. Demikian video penjelasan mengenai perkembangan teori atom, semoga bermanfaat. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Kalau sudah, silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1, silahkan mempresentasikan model atom Dalton. Gambar model atom Dalton. Model atom Dalton seperti bola pejal. Sebutkan teori yang dikemukakan oleh Dalton. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda unsur-unsur yang berbeda. Ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Keempat, reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Sebutkan apa saja kekurangan dan kelebihan teori atom Dalton. Kelebihan, mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Kelemahan, teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Saya akan mengulas sedikit ya. Teori atom Dalton. Teori atom Dalton itu berbentuk seperti bola pejal. Kemudian, postulat teori atom Dalton ialah atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang lainnya. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Yang keempat,
Reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Poin ketiga, kekurangan dan kelebihan atom Dalton. Atom Dalton mempunyai kelebihan yakni mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Kelemahannya, teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2 mempresentasikan model atom Thomson. Silahkan untuk kelompok 2 dipresentasikannya. Bagaimana model atom Thomson? Gambarkan model atom Thomson. Gambar atom Thomson seperti roti kismis. Dalam perkembangan model atom Thomson, J.J. Thomson telah menemukan teori seperti apa? Jelaskan. Atom adalah bola padat bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Sebutkan apa saja kekurangan dan kelebihan teori atom Thomson. Kelebihan: membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti, atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Kelemahan: model atom Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu akan mengulas sebentar ya tentang model atom Thomson. Model atom Thomson itu berbentuk seperti roti kismis. Roti kismisnya itu seperti onde-onde itu. Dia berbentuk bulat, kemudian dia itu ada elektron-elektronnya tersebar di semua permukaan. Tidak hanya di permukaan saja, semua yang ada di dalam juga terdapat elektron. Kemudian, perkembangan J.J. Thomson ini mengemukakan atom adalah bola padat bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Yang tadi Bu jelaskan. Kekurangan dan kelebihan dari teori Thomson ini ialah kelebihannya dapat membuktikan adanya partikel yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Kemudian kelemahannya, model atom Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Selanjutnya kelompok 3 silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana model atom Rutherford? Gambar model atom Rutherford model seperti tata surya. Apa penemuan Ernest Rutherford setelah melakukan percobaan? Yang pertama, sinar alfa menembus lurus. Kedua, sinar alfa yang dipantulkan kembali dan sinar alfa dapat menembus tetapi arahnya dibelokkan. Sebutkan apa saja kekurangan dan kelebihan model atom Rutherford. Kelebihan: dapat menjelaskan adanya inti atom yang bermuatan positif. Kelemahan: jika elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom yang bermuatan positif, seharusnya elektron akan kehilangan energi karena adanya gaya tarik-menarik antara inti atom dan elektron sehingga akan jatuh ke inti atom. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu akan mengulas sedikit tentang teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford itu bentuknya seperti tata surya. Kemudian, apa penemuan Ernest Rutherford setelah melakukan percobaannya? Yang pertama ialah sinar alfa menembus lurus. Yang kedua, sinar alfa dapat dipantulkan kembali. Yang ketiga, sinar alfa dapat menembus tetapi arahnya dibelokkan. Apa saja sih kekurangan dan kelebihan atom Rutherford? Atom Rutherford ini memiliki kelebihan dapat menjelaskan adanya inti atom yang bermuatan positif. Kelemahannya ialah jika elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom yang bermuatan positif, seharusnya elektron akan kehilangan energi karena adanya gaya tarik-menarik antara inti atom dan elektron, sehingga akan jatuh ke inti atom. Selanjutnya untuk kelompok 4 membahas teori atom Bohr. Silahkan untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana model atom Bohr? Gambar model atom Bohr seperti lintasan lari. Sebutkan postulat yang dikemukakan oleh Bohr. Yang pertama, atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain
dengan menyerap atau memancarkan energi sehingga energi elektron atom itu tidak dapat berkurang. Jika berpindah lintasan ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Jika beralih ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Yang ketiga, kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut kulit-kulit elektron. Apa kekurangan dan kelebihan teori atom Bohr? Kelebihan: atom terdiri dari beberapa kulit atau subkulit untuk tempat berpindahnya elektron, dan atom membentuk suatu orbit di mana inti atom merupakan positif dan di sekelilingnya terdapat elektron. Kelemahan: yang pertama, tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Kedua, tidak dapat menerangkan kejadian-kejadian dalam ikatan kimia dengan baik. Pengaruh medan magnet terhadap atom-atom dan spektrum atom yang berelektron lebih banyak. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu akan mengulas teori atom Bohr sebentar. Gambar model atom Bohr ialah model atom seperti lintasan lari. Kemudian, postulat yang dikemukakan oleh Bohr adalah: yang pertama, atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Kemudian, kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut dengan kulit elektron. Apa kekurangan dan kelebihan teori atom? Kelebihan dari teori atom ialah atom terdiri dari beberapa kulit atau subkulit untuk tempat berpindahnya elektron. Atom membentuk suatu orbit di mana inti atom merupakan positif dan di sekelilingnya terdapat elektron. Kelemahannya ialah tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Tidak dapat menerangkan kejadian-kejadian dalam ikatan kimia dengan baik. Pengaruh medan magnet terhadap atom-atom dan spektrum atom yang berelektron lebih banyak. Baik, selanjutnya kelompok 5 silahkan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bagaimana model atom mekanika kuantum? Gambar model mekanika kuantum adalah atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi awan elektron. Sebutkan postulat yang dikemukakan tokoh dalam mekanika gelombang. Elektron mempunyai sifat dualistik, yaitu dapat bersifat sebagai partikel dan gelombang, sehingga kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat dikatakan adalah kebolehjadian menemukan elektron. Apa saja kekurangan dan kelebihan model atom mekanika kuantum? Sebutkan. Kelebihan: yang pertama, mengetahui di mana kebolehjadian menemukan elektron orbital. Yang kedua, mengetahui di mana posisi elektron yang dapat mengorbit. Ketiga, bisa mengukur perpindahan energi, eksitasi, dan emisinya. Yang keempat, bisa teridentifikasi kalau di inti terdapat proton dan neutron, kemudian dikelilingi oleh elektron yang berputar di porosnya atau di orbitalnya. Kelemahan: persamaan gelombang Schrödinger hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 presentasinya. Ibu akan mengulas sedikit tentang mekanika gelombang. Bagaimana sih gambar model mekanika gelombang itu? Model mekanika gelombang ini ialah terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi awan elektron. Kemudian, sebutkan postulat yang dikemukakan tokoh dalam mekanika kuantum. Elektron mempunyai sifat dualistik, yaitu dapat bersifat sebagai partikel dan dapat bersifat sebagai gelombang. Sehingga kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron. Apa saja kekurangan dan kelebihan model atom ini? Kelebihannya ialah mengetahui di mana kebolehjadian
menemukan elektron atau orbital. Yang kedua, mengetahui di mana posisi elektron yang sedang mengorbit. Yang ketiga ialah bisa mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisinya. Yang keempat, bisa teridentifikasi kalau di inti terdapat proton dan neutron, kemudian dikelilingi oleh elektron yang berputar di porosnya. Kemudian, kelemahannya adalah persamaan gelombang Schrödinger hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa dipahami tentang materi hari ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami. Ibu mau mereview materi sedikit ya. Ibu akan memberikan pertanyaan. Apa sih atom itu? Atom adalah suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi, Bu. Ya, benar sekali. Atom ialah suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian, bagaimana bentuk model atom Dalton? Bentuknya seperti bola pejal, Bu. Ya, benar sekali. Atom Dalton itu berbentuk seperti bola pejal. Kemudian, bagaimana model atom Thomson? Seperti kismis, Bu. Ya, betul. Model atom Thomson itu seperti roti kismis. Kemudian yang ketiga itu teori atom Rutherford. Bagaimana model teori atom Rutherford? Ayo, apa? Bentuknya seperti tata surya, Bu. Ya, benar sekali ya. Atom Rutherford itu bentuknya seperti tata surya. Kemudian model atom Niels Bohr, bagaimana bentuknya? Seperti lintasan lari, Bu. Ya, betul sekali. Untuk model atom Niels Bohr itu berbentuk seperti lintasan lari. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, maka ibu akan memberikan kalian tugas yang ada di lembar kerja siswa itu. Di bagian belakang itu terdapat beberapa soal ABC-an pilihan ganda. Bisa kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Kemudian pada pertemuan minggu depan kita akan membahas materi yakni struktur penyusun atom, nomor atom, dan massa atom. Baik, untuk pembelajaran hari ini bisa kita akhiri sampai sini. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.